warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Adinda Pramasari dengan NIM 1420111333006 dari Program Studi Aquacultur kelas A kelompok 1 Avertebrata Air. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum saya mengenai bab Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani yaitu echinos artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan yang berkulit duri. Memang saat kalian meraba kulit hewan ini maka akan terasa kasar karena kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat campur dengan duri-duri kecil. Sifat dan karakteristik Echinodermata seperti: yang pertama, semua Echinodermata hidup di air laut. Yang kedua, simetri radial atau pentaradialnya selalu terbagi 5 bagian. Yang ketiga, tidak ada kepala. Yang keempat, tidak bersegmen. Yang kelima, tubuhnya memiliki banyak kaki tabung yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanannya. Yang keenam, tubuhnya ditutupi oleh epidermis yang disokong oleh skeleton getah dan skina. Yang ketujuh, sistem pencernaannya sederhana, beberapa diantaranya dilengkapi dengan anus. Rongga tubuh bersilia, biasanya luas, diisi dengan mengandung sel bebas atau amoebosit. Yang kedelapan, respirasinya dengan papulae, kaki tabung atau dengan pohon respirasi. Yang kesembilan, jenis kelamin terpisah, gonadnya besar, fertilisasi secara eksternal, telurnya banyak, larva mikroskopik, bersilia, biasanya berenang bebas, mengalami metamorfosis. Yang ke-10, sebagian besar spesies mampu bergerak dengan merangkak dan sangat lambat. Yang ke-11, tampilan khusus anggota filum ini yaitu memiliki duri pada dirinya. Yang ke-12, di bawah durinya, duri dan lempeng kapurnya membentuk kerangka. Yang ke-13, tubuhnya berkembang dalam bidang 5 antiner yang memancar dari sebuah cakram pusat di mana mulutnya berada di tengah. Yang ke-14, mereka memiliki sistem peredaran air yang terdiri dari sederet tabung berisi cairan yang dipakai dalam pergerakannya. Dalam pembagiannya, filum Echinodermata terbagi menjadi: yang pertama Asteroideae, yang kedua Echinoideae, yang ketiga Holoturoideae, dan yang keempat Ophiuroideae. Yang pertama Asteroidea, contohnya bintang laut. Dalam pengklasifikasiannya, kingdomnya termasuk ke dalam Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroidea, ordo Valvatida, famili Presteridae, genus Protereaster, spesies Protereaster nodosus. Ciri dari bintang laut yaitu memiliki lengan majemuk yang memancar dan terletak di permukaan bawah bintang laut, yaitu kaki tabung. Yang kedua, mampu melekat sangat erat di bebatuan atau bahkan merayap dengan cara perlahan-lahan. Yang ketiga, bintang laut selalu melibatkan kaki tabungnya untuk mencengkram mangsanya. Contohnya seperti kima dan tiram. Yang keempat, bintang laut pada umumnya berbentuk seperti bintang, yaitu mempunyai 5 lengan. Yang kelima, memiliki tubuh berduri yang tersusun atas zat kapur atau osikel. Pada dasar duri terdapat pula duri yang telah mengalami perubahan atau yang biasa kita sebut pedicelaria. Pedicelaria ini mempunyai fungsi untuk melindungi organ respirasi dan menangkap makanannya. Bagian tubuh pada bintang laut terbagi menjadi: madreporid merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh, letaknya di sisi aboral. Ini berbeda dengan Ophiuroidea yang berada di sisi oral. Saluran batu, saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cicit. Saluran cicit, saluran yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan. Saluran radial, saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan. Saluran ini dari saluran cincin berpencar ke tentakel masing-masing. Saluran lateral, saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. Ampula, suatu wadah menyerupai baton yang elastis. Ketika terisi air, maka akan membentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung. Biasa disebut sebagai kaki tabung. Kaki tabung, kaki yang terbentuk karena tekanan air di ampula sehingga kaki bisa dipijakan ke objek sehingga bisa menggerakkan tubuhnya. Sistem ambulakral. Sistem ini berfungsi untuk bergerak, bernapas, atau membuka mangsanya. Fisiologis pada bintang laut yang pertama, sistem pencernaannya terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, kemudian makanan yang diolah akan didistribusikan ke cabang lengan, kemudian melalui kantong pilorus dan dikeluarkan lewat anus.
Yang kedua, sistem saraf yang terdiri dari cincin saraf di mulut dan bercabang ke masing-masing lengan. Yang ketiga, sistem respirasi menggunakan brachia dermalis atau papilla berupa kantong pipis yang ada di setiap kulit lengan berupa tonjolan-tonjolan. Yang keempat, sistem ekskresi. Untuk zat-zat sisa yang sisa proses metabolisme akan dikeluarkan melalui brachia dermalis. Yang kelima, sistem reproduksi. Organ kelaminnya terpisah dan fertilisasi akan terjadi sebelum musim panas tiba. Memiliki larva yang biasa kita sebut bipinaria. Yang kedua, Echinoidea, contohnya bulu babi, termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Echinoideae, ordo Trypnoida, famili Trypnoideae, genus Trypneustes, spesies Trypneustes gratula. Cirinya yang pertama, mereka tidak mempunyai lengan tetapi memiliki 5 deret kaki tabung yang membantu dalam pergerakannya yang tergolong lambat. Yang kedua, memiliki otot-otot yang di sekelilingnya terdapat duri-duri yang panjang. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan lokomasi atau struktur alat gerak. Yang keempat, bagian mulutnya berupa struktur serupa rahang yang kompleks dan dapat beradaptasi dengan baik untuk memakan rumput laut. Yang kelima, tubuhnya berbentuk bulat. Sedangkan fisiologis yang pertama, sistem pernafasannya dilakukan oleh 10 buah kantung yang terdapat di daerah mulut. Sistem pencernaan. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, lentera Aristotle, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mereka memakan berupa tumbuhan atau hewan lain yang sudah mati yang ada di dasar laut. Makanan kemudian dicerna oleh lentera Aristotle. Yang ketiga, sistem ambulakral. Sistem ambulakral terdiri dari madreporid, saluran batu, saluran cincin, dan 5 saluran radial. Hal tersebut tersebar di sepanjang daerah interior dan berhubungan dengan kaki tabung. Yang kelima, organ sensori. Organ sensori yaitu podia, duri, dan pedicellaria. Sedangkan sistem reproduksinya, organ kelamin Echinoideae terpisah, gonad terletak di bagian dalam permukaan aboral, dan lubang genitalianya terletak di daerah periprop. Larvanya biasa kita sebut sebagai luteus. Yang ketiga, Holotureda, contohnya yaitu teripang, termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Holoturidae, ordo Aspidochirotida, familia Aspidochirota, genus Holoturia, spesies Holoturia scabra. Cirinya memiliki tubuh yang berbentuk bulat panjang atau silindris antara 10 sampai 30 cm. Bentuk dari teripang yaitu menyerupai lemur sehingga disebut sea cucumber. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel. Tubuhnya dapat menebal maupun menipis dan struktur tubuhnya licin. Warna dari teripang yaitu hitam pekat, coklat, dan abu-abu. Mereka sering membenamkan diri ke pasir dan sering dijumpai tergeletak di pantai. Bergeraknya termasuk ke dalam sangat lambat. Fisiologisnya yang pertama, sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanannya pada teripang terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, kloaka, dan anus. Mereka memakan berupa zat organik yang diambil oleh tentakelnya. Sistem respirasinya pada teripang terdiri dari tentakel, kaki ambulakral, dinding tubuh, kloaka, dan pohon respirasi. Sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air pada teripang yaitu sama dengan sistem pembuluh air pada Echinoidea. Hanya saja pada saluran cincin terdapat sejumlah vesikula pori yang berfungsi untuk perluasan dari sistem pembuluh air. Yang keempat, sistem saraf. Sistem sarafnya pada teripang terdiri dari cincin saraf yang terletak di bagian oral dengan 5 saraf radial. Yang kelima, organ sensoris teripang. Organ sensorisnya yaitu sebagai penerima rangsangan sentuhan, membedakan gelap dan terang. Beberapa spesies mempunyai statotista. Statotista ini sebagai pengatur keseimbangan. Yang keenam, sistem reproduksi pada teripang yaitu terpisah. Beberapa spesies bersifat hermafrodit. Fertilisasinya dilakukan secara eksternal. Larvanya biasa kita sebut sebagai auriculata. Lalu yang keempat,
keempat, Ophiuroideae. Contohnya bintang laut mengular, Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Ophiuroideae, Ordo Valvatida, famili Ophiutrichoideae, genus Ophiutrichoides, spesies Ophiutrichoides nereidina. Cirinya tubuh bagian tengahnya berbentuk bundar tipis, tidak memiliki celah ambulakral. Jika merasa terganggu, dia akan memutuskan lengannya. Ophiuroidea susah dijumpai karena mereka lebih senang di daerah celah bebatuan, yaitu seperti batu karang. Sumber makanannya yaitu berupa diatom dan juga memakan hewan-hewan kecil. Ketika bergerak, salah satu lengannya akan dikaitkan pada suatu objek agar tubuhnya terdorong ke depan. Sedangkan fisiologis yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan ini yaitu terdapat di bola cakram. Lambung berbentuk seperti kantung, tidak mempunyai anus. Arthropoda, moluska, organisme lain, bahkan sampah merupakan makanan yang sering dipidana. Makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan kembali melalui mulutnya. Yang kedua, sistem respirasi. Sistem respirasi pada hewan ini yaitu terdiri dari 5 pasang kantung bursea yang berfungsi sebagai organ respirasi dan juga berfungsi untuk menerima saluran gonad. Yang ketiga, sistem ambulakral. Sistem ambulakral pada hewan ini yaitu sama seperti ambulakral pada Asteriode. Madreporid terletak di daerah permukaan dekat mulutnya. Yang keempat, sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada hewan ini yaitu organ kelaminnya terpisah. Fertilisasi dari hewan ini yaitu terjadi secara eksternal. Dengan hasil pembuahan, maka akan menghasilkan larva mikroskopik yang biasa disebut uterus. Kemudian larva akan mengalami metamorfosis menjadi bentuk seperti bintang laut, kemudian akhirnya menjadi bintang ular laut. Yang kelima, habitatnya dapat ditemukan pada laut yang dangkal sampai dalam. Mereka cenderung bersembunyi di bawah bebatuan karang dan cenderung menguburkan diri ke dalam lumpur atau pasir. Ophiuroideae aktif pada malam hari, sedangkan perilakunya yaitu berpindah tempat dengan menggunakan suatu objek agar dapat berpindah tempat dengan baik. Sekian pemaparan laporan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.